Mungkin kita akan berpikir menjadikan seorang anak hafiz Al-Quran tidaklah mudah. Tapi seorang ibu yang istimewa ini mampu mencetak 10 anak-anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Inilah Ibu Wiryaningsih, sering disapa Ibu Wiwi, lahir di Jakarta pada tahun 1962. Ibu Wiwi selain seorang ibu rumah tangga di keluarganya, juga sibuk dengan berbagai aktivitas dakwah. Berawal dari keinginan Ibu Wiwi bersama suaminya, yaitu berusaha mendekatkan anak-anaknya agar selalu bersama Al-Quran. Walaupun sibuk, Ibu Wiwi tetap meluangkan waktu khusus untuk mendekatkan anak-anaknya kepada Al-Quran dengan membekali pendidikan agama sejak dini. Dan kini 10 anak-anaknya telah menjadi hafiz Al-Quran. Nah, bagaimanakah kisah inspiratif dari seorang Ibu Wiwi yang sabar dan tekun mencetak anak-anaknya menjadi hafiz Al-Quran? Simak kisahnya hanya di Ngopi, ngobrol perihal iman. Ramai hari ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari pagi nih pelanggan ini. Ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Inilah manusia. Kalau banyak pekerjaannya, capek Ustadz. Ramai. Begitu ndak ada pelanggan, sepi betul. Ngeluh ya Pak Ustadz. Maka kata Nabi, manusia tempatnya keluh kesah. Gimana Pak Ustadz? Kopi apa nih? Alhamdulillah. Kopi Toraja. Oke, Toraja. siap. Ada yang mau pesan kopi juga Ustadz. Tamu spesial kita. Oke. Mau pesan kopi apa? Bunda Wiryaningsih, Bunda Wiwi. Ada coklat? Oh ada, boleh. Minum Siap. kopi Ustadz. Ya udah, Ya. Bundanya Coklat, coklat. oke, siap. Oke. Kita Coklat, duduk. simbol kasih sayang. Waduh. Silakan kasih duduk ya. Bunda. Terima Ini kasih. Bunda Wiryaningsih atau Bunda Wiwi Ustadz. Ya, Panggilannya Bunda Wiwi. 11 anaknya semuanya hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Ini mungkin boleh diceritain dulu 11-11-nya hafal Al-Quran atau seperti apa? Anak ini memang ada 11, tapi yang nomor 11 sudah meninggal. Jadi yang ada 10. Berarti Demikian jadi 10. Oke, sekarang ada 10 Ustadz ya. Mantu 6. Pertama memang motivasi dari ibu atau anak sendiri yang langsung mau? Orang tua tentunya. Anak-anak iya. itu kan seperti kertas putih. Ya, Oke. ya. Tergantung tintanya siapa yang memulainya, Ya. mengisi lembaran-lembaran hidupnya. Ustaz Ya, kan begitu. oke, betul. Ya, alhamdulillah Bapak almarhum dengan saya sudah mencintai Al-Quran. Itu ngajarinnya gimana ya? Karena anak 2 aja Ustadz kadang-kadang pusing ya. Iya, Ini iya, ada iya. 10. Gimana? Ya. Bunda Wiwi? Iya, memang harus ada blueprint, Ustaz. Oh, Cetak birunya dari anak pertama. Nah, Oke. harus ada Contoh model. untuk adik-adiknya ya. Iya, cetak biru supaya dia akan jadi teladan buat adik-adiknya. Walaupun Pilot sewaktu project. Kalau udah bener Boleh awalnya, iya. ke bawahnya udah. Dan memang betul. Coba Iya. lihat yang bersaudara. Biasanya itu adik itu melakukan apa yang dilihat dari kakaknya. Oke, mungkin kan emak-emak, ibu-ibu di rumah ini juga penasaran ya. Dan juga terinspirasi sekali dengan Bunda Wiwi, anaknya bisa hafal Al-Quran. Mungkin apa aja yang dilakukan ini bisa Ya dikasih tahu betul. gitu. Iya. Apa dititip di pondok atau Bunda Wiwi sendiri yang Mengajarkan. jadi ustazanya? dua-duanya. Oke. Jadi memang kami orang tua terutama pertama ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah ya. Kedua kompak Bapak dan Ibu, Oh, orang tua. Saya ngajarkan sendiri anak-anak. Kompak dalam arti satu visi. Satu visi. Jangan sampai misalnya ibunya pengen A, bapaknya pengen B. Jadi kalau itu agak berat itu agak berat ya. sebab repot. Ya, Kan yang betul. membiayai sekolah anak-anak kan bapak. oh Bapak. Atau misalnya bapaknya kepengen A, pengen ibunya pengen B, juga berat. Jadi kita harus sevisi. Alhamdulillah saya mengajarkan sendiri anak-anak, ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Nah, ketika sudah mulai lancar mereka baca Quran, kemudian Bapak sebagian memulai menghafal Al-Quran di rumah. Nah, dilihat ini kemudian Bapak memasukkan sebagian anak-anak ke pesantren, pesantren Quran. Jadi ada yang selesai hafal Quran 30 juz itu nomor 2, itu umur 9 tahun 10 bulan. Dia menghafal hanya 2 tahun 8 bulan.
Alhamdulillah 30 juz selesai. Sekarang sudah punya sanad, hafalan, riwayat hafiz. Nah, kemudian yang pertama selesai menghafal 30 juz itu ketika usia 12 tahun. 13 tahun kelas 2 SMP ya. SMP di pesantren. Kemudian masuk selesai di TB sekarang sudah bekerja. Kemudian ditiru oleh adik-adiknya semua. Nah, yang nomor 8 selesai menghafal 30 juz itu usia kelas 6 SD. Jadi tradisi ini kami jaga terus sampai sekarang, Ustadz. Intinya bagaimana bukan selesai menghafal, tapi bagaimana hidup terus bersama dengan Al-Quran. Penelitian menginformasikan 1 sampai 7 usia emas, pertumbuhan otaknya. Iya, betul. Maka di situ perannya seperti tua. dikatakan Mbak Wiwit tadi, ya Bunda Wiwit, bahwa di sini saatnya kita mau menulis apa. Betul. Jadi ilustrasi sederhana diberikan, anak ibarat kertas kosong. Nah, Allah kasih saya, ada saat ini kertas kosong. Silakan kau tulis apa saja. Terima kasih. Mau jadi dokter, mau jadi mau jadi dokter, mau jadi hafiz, mau jadi tentara, kau terserah mau tulis apa. Tapi ingat, semua yang kau tulis nanti ada pertanggungjawabannya. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga nanti. Nah, yang berat itu adalah menulis ini. Kadang-kala kita mau menulis, tiba-tiba datang gangguan. Nah, apa saja itu apalagi gangguannya? ini manusia, bukan bukan benda mati ya ini. Betul. Ya. Ya, sebagaimana sifat manusia, kadang ada malas, jenuh, kadang mungkin satu saat dia menolak. Ya, ada situasi-situasi semacam itu. Bunda, tadi kan seperti anak pada umumnya. Anak saya juga begitu, anak tetangga saya juga begitu, tetangga saya juga begitu, tetangganya begitu. Jenuh, Ya, malas, ingin bermain. Nah, itu ketika Bunda menghadapi seperti itu, apa yang Bunda lakukan? ya ini tidak memaksakan, menahan diri dulu sebentar. Makanya saya katakan tadi di awal, Ustadz, kita harus bersabar. Tapi kita kemudian tidak mundur. Ada satu contoh misalnya Mas Rizky ya, satu anak saya, yang dia tidak seperti kakak-kakaknya. Kalau sudah diminta misalnya pagi-pagi habis subuh itu atau pada maghrib ngaji. Kami ada yang disebut dengan ngaji bersama atau halakoh Quran di rumah sama orang tua. Kadang-kadang bapak nggak ada ya dengan ibunya, kalau ibunya pergi bapak dengan bapaknya gitu ya, almarhum. Males, ya sudah sekarang bisanya bagaimana? Ketika dia setoran alif lam mim, dzalikal kitab, udah Bu ya udah. Tidak dipaksakan ya Ustadz ya. Besok lagi dimulai lagi, besok ya, iya gitu. Hanya 5 menit, yang penting tiap hari. Alhamdulillah Mas Rizky, Ustadz Dasat, kami tidak ada istilah libur bersama Al-Quran. Masya Allah. Belajar yang lain boleh libur, tapi dengan Al-Quran tidak boleh ada libur. Berarti targetnya bukan harus hafal, tapi kita selalu dekat dengan Al-Quran ya. Betul, Bunda. Mas. Kita minum dulu Bunda. Ustaz, kita minum dulu. Sudah ada nih minumannya. Masya Allah, seru sekali di ngopi ya, ngobrol perihal iman.